Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Aureli Pasaribu, NPM 1901270052, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan resume jurnal tentang analisis investasi pemerintah pusat pada lembaga keuangan internasional. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester oleh Pak Hartanto Rianto, SE, SY, MEI. Analisis investasi pemerintahan pusat pada lembaga keuangan internasional. Yang pertama, pendahuluan. Dalam bidang perekonomian, investasi merupakan langkah awal dalam suatu produksi dan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor komersial atau swasta mendefinisikan investasi sebagai penanaman aset, baik dalam bentuk uang atau aset lainnya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu dan bertujuan untuk memperoleh imbal balik yang lebih besar pada masa depan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, negara Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi internasional, baik organisasi umum seperti PBB, ASEAN, OKI, dan lain-lain maupun lembaga keuangan internasional. Yang kedua, landasan teori. Investasi adalah penundaan konsumsi di waktu sekarang dan dipindahkan ke dalam aset produktif selama periode waktu tertentu. Investasi adalah penanaman modal yang pada masa mendatang diharapkan akan menghasilkan tambahan dana. Investasi tidaklah bebas risiko karena adanya ketidakpastian dalam return yang diperoleh. Investasi pada sektor publik sedikit berbeda dengan investasi pada sektor komersial. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran, belanja, permodalan atau investasi. Kemudian, penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis wacana atau yang sering disebut tes analisis. Analisis dalam pendekatan ini adalah suatu eksplorasi atas konsekuensi yang timbul dari topik yang dipilih. Hasil dan pembahasan. Pemerintah mendefinisikan investasi sebagai suatu aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Sehubungan dengan investasi, pemerintah pada LKI PMK nomor 169 menjelaskan bahwa investasi ini memiliki karakteristik sebagai investasi permanen dan sifatnya tidak bisa diperjualbelikan, dan penilaian investasinya menggunakan metode biaya. Manfaat ekonomi. LKPP tahun 2019 menyatakan bahwa penanaman modal negara pada LKI dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi pemerintah yang telah dibayar ternilai maupun dalam bentuk penerbitan promissory notes. Manfaat sosial. Tujuan pemerintah melaksanakan APBN berbeda dengan perusahaan swasta dalam pengelolaan dananya. Perusahaan swasta secara umum mengutamakan keuntungan finansial sesuai dengan target yang dicanangkan. Pemerintah dalam melaksanakan APBN mempunyai berbagai macam tujuan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang APBN. Yang terakhir, simpulan dan saran. A. Tujuan investasi pemerintah RI pada LKI adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi. B. Berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2004-2019, pemerintah tidak pernah mencatat adanya pendapatan yang berasal dari penanaman modal pada LKI. C. Berdasarkan nota keuangan pemerintah, dengan adanya penanaman modal pada LKI tersebut, negara Indonesia telah memperoleh manfaat sosial, antara lain eksistensi negara Indonesia di forum pergaulan internasional. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.